Perkenalkan, nama saya Emilia Gersang, NPM 1801010221, Grup PGA5, dosen pengampu, Ibu Eva Pasaribu, SPD MPD. Saya akan mencoba untuk menjawab kuis dari yang diberikan oleh Ibu tersebut. Nomor 1, alasan diterapkan pembelajaran untuk anak SD kelas 1 sampai kelas 3 adalah karena pola pikir anak yang masih holistik atau anak masih memiliki pola pikir yang satu kesatuan. Dan saat pembelajaran masih menggunakan konsep yang tidak lepas dari kehidupan nyata atau lingkungan. Dan untuk menarik perhatian siswa, guru dapat menggunakan mata pelajaran IPA, IPS, matematika, PKN, agama, dan sebagainya. Sedangkan untuk kelas 4 dan kelas 5, anak sudah mulai berpikir objektif dan menggunakan cara pikir yang operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda dan memahami substansi seperti panjang, lebar, tinggi, dan lain-lain. Nomor 2, berdasarkan acuan tersebut, menurut saya, diajukan pada pengembangan potensi peserta didik agar dapat menjadi peserta didik yang bertanggung jawab, mandiri, memiliki budi pekerti, dan akhlak yang baik. Nomor 3, maksud dari pembelajaran tematik adalah pembelajaran bermakna, yaitu dalam pembelajaran tematik mengaitkan informasi baru pada konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif siswa atau fakta-fakta kesimpulan yang telah dipelajari atau yang diingat siswa. Contohnya pada pembelajaran IPA mengenai penggolongan jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Awalnya anak sudah mengetahui bahwa contohnya kucing itu adalah hewan pemakan daging. Nah, dari situ guru akan mengajarkan kepada siswa bahwa kucing adalah hewan pemakan daging dan hewan pemakan daging itu disebut sebagai karnivora. Begitu juga dengan hewan-hewan yang herbivora dan omnivora. Nah, untuk penggabungannya, guru akan mengarahkan siswa untuk menarasikan atau menceritakan bagaimana pengetahuan mereka mengenai penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Nomor 4, landasan pembelajaran tematik dan aplikasinya dalam pembelajaran. Nah, landasan dalam pembelajaran tematik ini ada beberapa, yaitu landasan filosofis, psikologis, dan yuridis. Nah, landasan filosofis ini dipengaruhi oleh 3 filsafat. Yang pertama, progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Progresivisme ini menekankan pada kreativitas. Konstruktivisme ini menekankan pada pengalaman langsung siswa. Serta humanisme ini melihat siswa dari segi kekhasannya, dari segi keunikannya. Contohnya pada pembelajaran tematik, guru mengikut sertakan peserta didik dalam proses pembelajaran dan sesuai dengan lingkungan yang mereka tempati. Landasan psikologis ini diperlukan terutama dalam pembelajaran dan menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan pada siswa agar keluasaan materi sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, landasan yuridis. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, menyatakan setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Jadi, guru mengajar sesuai dengan kemampuan siswa. Guru mengajar pada kelas rendah, maka materi yang diberikan, metode yang diberikan juga harus sesuai. Tidak boleh guru mengajar pada kelas rendah namun menggunakan metode yang tidak relevan. Itu akan menghambat proses pembelajaran terhadap siswa. Nomor 5, sebutkan implikasi pembelajaran tematik pada guru, siswa, metode, sarpras, sumber belajar, pengaturan ruang, dan pemilihan media. Implikasi bagi guru, dalam pembelajaran tematik, guru harus lebih kreatif dan mampu menerapkan pembelajaran bermakna agar pembelajaran lebih menyenangkan.
Implikasi bagi siswa harus siap mengikuti arahan aturan yang diberikan oleh guru untuk keberhasilan pembelajaran. Implikasi metode dalam pembelajaran tematik dapat digunakan metode yang bervariasi, namun harus sesuai dengan materi yang diajarkan. Implikasi sarpras. Pembelajaran tematik menekankan pada siswa untuk aktif mencari, dan dalam proses ini diperlukan sarana dan prasarana yang baik seperti perpustakaan untuk menambah supaya siswa memiliki tempat untuk mencari sumber belajarnya. Sedangkan implikasi sumber belajar dalam pembelajaran tematik, anak diharapkan mampu dan aktif untuk mencari sumber belajar, baik dari buku pelajaran, baik dari media sosial, baik dari internet, baik dari koran, dan sebagainya. Implikasi pengaturan ruang. Ruang perlu ditata sesuai dengan tema. Susunan tempat duduk siswa dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Implikasi pemilihan media. Pada pembelajaran tematik menekankan pada pembelajaran yang bermakna, dan pada pembelajaran ini dibutuhkan media yang siap sedia digunakan saat materi diajarkan. Nomor 6, proses pelaksanaan pembelajaran tematik. Ini ada 6 langkah-langkahnya. Yang pertama, menetapkan mata pelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, mempelajari kompetensi dasar dan indikator dari mapel yang diperlukan atau yang dipadukan. Yang ketiga, menetapkan tema. Keempat, membuat hubungan kompetensi dasar dan tema. Yang kelima, menyusun silabus pembelajaran tematik dan menyusun RPP. Nomor 8, jelaskan apa saja yang menjadi permasalahan pembelajaran tematik di SD. Hal yang sering menjadi permasalahan yaitu bahan ajar tematik masih bersifat nasional, sehingga beberapa materi kurang sesuai dengan kondisi lingkungan siswa. Yang kedua, guru tidak mampu mengajarkan lagu ataupun nyanyian-nyanyian pada anak-anak sesuai dengan tema. Nomor 9, jelaskan pengertian dan landasan pelaksanaan tematik di SD. Nah, pengertian tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dan mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. Menurut Effendi 2009 halaman 129. Nah, landasan pembelajaran tematik itu ada 3. Yang pertama, landasan filosofis. Ini dipengaruhi oleh 3 filsafat, yaitu progresivisme yang menekankan pada kreativitas, konstruktivisme yang menekankan pada pengalaman langsung siswa, dan humanisme yang menekankan pada kekhasan atau keunikan si peserta didik. Yang kedua, itu landasan psikologis. Ini diperlukan terutama dalam menentukan isi materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa, agar keluasan materi sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, landasan yuridis. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, menyatakan setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Nomor 10, konsep pembelajaran tematik. Nah, dari segi pengertian, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dan mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Nah, dalam prinsip pembelajaran tematik yaitu ada prinsip perencanaan, ada prinsip penentuan tema, prinsip proses pembelajaran, prinsip evaluasi, prinsip terukur, sedangkan karakteristik dalam pembelajaran tematik itu
Peserta didik sebagai pusat pembelajaran, memberikan pengalaman langsung, menghilangkan batas pemisah antar mata pelajaran, fleksibel, menggunakan prinsip belajar yang menyenangkan, holistik, bermakna. Nah, itulah yang menjadi karakteristik dari pembelajaran tematik. Serta ada keunggulan dan kelemahan dalam pembelajaran tematik. Yang menjadi keunggulannya dapat mengurangi tumpang tindih antara berbagai mata pelajaran karena mata pelajaran tersebut disajikan dalam satu tema. Kelemahannya tidak menggunakan jadwal karena bersifat insidental sehingga menuntut kreativitas guru dalam pengembangan jadwal pelajaran yang mumpuni. Sekian, terima kasih.